Oke baik, selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman Visual Basic.NET 2010 di pertemuan yang ke-16 dengan topik program cari dan hapus data dengan menggunakan database MySQL. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke baik, di sini kita akan bahas yang namanya program cari dan hapus. Namun untuk program koneksi database dan kemudian untuk perancangan formnya ini tidak kita bahas di sini karena sudah ada kita buat di video tutorial yang sebelumnya ya. Nah, di sini untuk nama database MySQL-nya adalah VBNet dan untuk nama tabelnya adalah biodata ya. Di mana untuk struktur daripada tabelnya sudah kita rancang di sini, field dan recordnya sudah kita buat sebanyak 2 ya recordnya. Nah, lalu di sini kita buat dulu yang pertama adalah untuk program cari. Nah, kemudian setelah nanti datanya sudah kita cari dan sudah tampil data yang mau kita hapus, maka kita lakukanlah yang namanya perintah untuk hapus. Oke. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke tombol cari, kita buat programnya di sini. Silakan di double klik tombol carinya. Nah, di sini nanti muncullah private sub ccari_click, di mana nama objeknya lah ccari, nama eventnya adalah klik, gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya di sini sudah kita buat beberapa variabel data adapter, ya. Di sini bisa nanti dilihat untuk tutorial kita sebelumnya yaitu untuk koneksi database. Nah, untuk yang ini adalah untuk perintah koneksi ke database, ya. Di mana prosedur namanya prosedur koneksi. Nah, lalu di dalam form load ini kita ada buat yang namanya untuk memanggil prosedur ada call koneksi, kemudian ini adalah perintah untuk koneksi ke tabelnya. Lalu untuk DG1 ini adalah data grid view untuk menampilkan yang namanya data ke dalam objek data grid view ini. Oke. Nah, baik. Nah, sekarang kita buat dulu di sini adalah untuk perintah cari. Yang pertama adalah kita buat dulu di sini pemanggilan prosedur. Nah, di sini kita buat adalah memanggil prosedur call koneksi. Oke, buka kurung, tutup kurung, enter. Lalu kita buat di sini sebuah variabel yang menampung record yang akan kita cari nantinya ya. Misalkan kita boleh di sini dim cari string, tipe datanya kita untuk yang namanya membuat kotak masukan ya, perintahnya adalah input box. Nah, lalu nanti muncullah di sini keterangan masukkan, ini kita cari berdasarkan field yang pertama. Di sini field yang pertama lah nomor gitu ya. Berarti kita carilah berdasarkan nomor, masukkan nomor yang Anda cari misalkan. Oke, tanda kutip ganda, tutup kurung, enter. Itu yang pertama. Yang kedua kita buat lagi di sini adalah cmd. Lalu kita buat sini sama dengan new odbc comment. Kemudian kita buatlah di sini untuk perintah SQL dalam menampilkan data gitu ya. Nah, di sini kita buat perintah select bintang from, tampilkanlah seluruh data dari tabel, nama tabelnya lah biodata ya. Nah, di sini kita buatlah biodata di mana ya. Di sini kita buat where, di mana yang kita cari berdasarkan nomor ya untuk field yang pertama. Lalu kita buat sama dengan tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, simbol dan kita hubungkanlah ke variabel. Siapa yang menampung nomor itu? Yang menampung nomor itulah variabel cari. Nah, disinilah nanti kita masukkan nomor yang akan kita cari dengan menggunakan perintah kotak masukan atau input box. Nah, di sini kita buat cari simbol dan tanda kutip ganda, tunggal, ganda lagi ya. Kemudian kita boleh sini adalah kita hubungkan ke variabel koneksi ya, ini. Lalu kita tutup kurung. Nanti silakan disesuaikan dengan deklarasi variabel yang dikenalkan di public class-nya ini untuk yang namanya variabel odbc connection. Oke. Lalu di sini kita buat lagi perintahnya adalah untuk membaca data, kita panggillah variabel dr. Nah, kemudian kita buat sini cmd titik, lalu kita buat di sini execute reader. Nah, lalu kita buat sini dr titik read ya, supaya nanti datanya dibaca. Lalu kita uji di sini jika dr hash rows, jika datanya ada atau ketemu, then
Nah, kalau nanti datanya ketemu sesuai nomor yang kita cari, maka nanti datanya ditampilkan ke objek masing-masing ini, gitu ya. Ke setiap objek ini. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita buat tnoang titik teks, lalu kita buat sini dr titik item, kita masukkanlah indeks yang pertama, di mana indeks yang pertama diawali dengan 0 seperti ini. Kemudian kita tampilkan lagi ke objek T nama, sehingga nanti tampillah nanti datanya di T nama titik teks, lalu dr titik item, kita masukkanlah ke indeks yang kedua ya. Nah, kita buat lagi sini untuk objek yang berikutnya adalah di sini kita lihat T alamat, maka di sini kita buat T alamat titik teks sama dengan dr titik item, kita masukkan ke indeks yang berikutnya, indeks yang ke 3. Oke, baru kita buat lagi objek yang berikutnya adalah tjengkel, kita buat sini tjengkel titik teks, kemudian dr titik item, kita masukkanlah untuk indeks yang berikutnya seperti ini. Setelah jengkel kita lihat lagi sini ada t kelas, maka di sini kita buat t kelas titik teks sama dengan dr titik item, masuklah item yang berikutnya. Oke. Kemudian kita buat yang terakhir untuk tanggal, maka di sini kita buat ttgl daftar titik teks ya. Lalu sama dengan dr titik item, masuk ke indeks yang berikutnya seperti ini. Ya. Nah, lalu di sini kita buat adalah supaya nanti ketika sudah tampil datanya, otomatis nanti kursor aktif di nomor anggota misalkan. Maka di sini kita buatlah tnoang titik fokus. Oke, sehingga nanti otomatis kursornya aktif di tnoang. Yang berikut, jika nanti datanya tidak ditemukan, maka muncullah pesan ya, MSG box. Untuk membuat pesan adalah MSG box. Maka kita boleh sini keterangannya data yang Anda cari tidak ditemukan. Oke. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, itulah dia untuk program carinya ya. Silakan kita lihat hasilnya apakah datanya sudah bisa kita tampilkan ya sesuai nomor yang kita cari. Nah, silakan tekan start debug atau tekan F5 di keyboard. Oke, di sini sudah tampil datanya. Di data grid view ada sebanyak 2 record gitu ya. Nah, di sini kita cari datanya, klik tombol cari, maka nanti muncullah kotak input masukan ya. Masukkan nomor yang Anda cari. Di sini kita masukkan dulu adalah nomor. Muncullah seperti ini. Misalkan kita waktu kita klik tombol cari, kita maunya adalah mencari berdasarkan objek nomor anggota misalkan, bukan menggunakan input box. Kalau yang tadi kan di sini ada muncul input box, ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya kita cari dia berdasarkan text box yang ini? Nah, caranya seperti ini. Oke, ini kita komentari dulu supaya nanti baris programnya tidak dibaca. Nah, di sini kita gantilah penampungnya dari yang namanya tnoang, ya, tnoang titik teks. Berarti datanya yang kita cari yang ditampung oleh si objek tnoang ini, ya. Lalu kita jalankan. Di sini kita masukkanlah nomor anggota yang kita cari 222, lalu kita kliklah tombol cari. Nah, sehingga tampillah datanya seperti ini. Kemudian kalau kita jalankan lagi ya, di sini ada 2 tadi ya. Kalau dia ketemu berarti ditampilkan datanya di objek masing-masing. Kalau semisalnya data tidak ditemukan maka muncul pesan. Kita buat dulu di sini 444, lalu kita klik tombol cari sehingga nanti muncullah di sini data yang Anda cari tidak ditemukan ya. Oke, silahkan diokekan. Nah, itulah dia untuk program carinya. Sekarang kita buat untuk program hapus ya. Oke, bagaimana caranya? Silahkan kita masuk ke form design yang ini. Lalu kita double kliklah di tombol hapus. Nah, sehingga nanti muncullah di sini private sub chapus underscore click. Inilah nama objeknya chapus, nama eventnya adalah klik. Dimana nanti akan ada aksi ketika objeknya diklik. Oke. Nah, di sini kita buat adalah yang pertama ya. Di sini kita buat dim hapus. Kita buat dulu sebuah variabel yang menampung perintah hapus ya. String
kemudian sama dengan, kita boleh sini perintahnya untuk perintah hapus adalah tanda kutip delete ya. Hapuslah dari tabel ya. Tabelnya adalah biodata, kemudian di berdasarkan nomor. Oke, yang ditampung oleh, nah di sini kita buat tanda kutip tunggal, tanda kutip ganda, simbol dan yang ditampung oleh objek yang pertama ya. Objek yang pertama di sini adalah T Noang. Nah, kita boleh sini T Noang titik teks simbol dan tanda kutip ganda tunggal tanda kutip ganda. Oke, lalu kita enter. Kita buat lagi sini cmd sama dengan new odbc comment ya. Kita bongkarlah variabel hapus dengan variabel koneksi seperti ini. Oke. Nah, lalu kita buat lagi sini cmd titik execute non query. Nah, untuk mengeksekusi perintah SQL-nya. Lalu kita buat di sini menyatakan bahwasanya nanti akan muncul sebuah pesan bahwasanya sudah terhapus. Perintahnya lah msg box. Kita boleh sini data sudah dihapus. Oke, kemudian tutup kurung. Lalu kalau sudah nanti muncul data sudah dihapus, maka data yang tampil di sini tadi ya kita hilangkan. Jangan pula nanti kita hapus tapi datanya masih tampil di sini, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengosongkan objeknya ini? Silahkan kita buat seperti ini ya. Yang pertama tnoang titik teks. Nah, perintahnya lah tanda petik ganda 2 kali seperti ini. Oke, apalagi yang mau kita kosongkan? Ada di sini adalah tnama ya. Kita boleh sini tnama titik teks, lalu kita buat tanda kutip ganda 2 kali. Habis tnama ada alamat ya. T alamat titik teks, kemudian tanda petik ganda 2 kali. Habis alamat jenkel ya. T jenkel titik teks, kemudian tanda petik 2 kali. Habis jenkel ada kelas ya. T kelas titik teks, kemudian tanda petik ganda 2 kali. Berarti yang kita kosongkan adalah mulai dari tnoang sampai kelas. Nah, yang berikutnya adalah kita buat lagi di sini untuk perintah yang berikutnya cmd dispose. Kemudian di sini kita buat lagi adalah koneksi ditutup, berarti close. Oke, kalau sudah kita jalankan programnya, tekan F5 atau start debug. Kalau sudah, yang pertama silakan masukkan dulu nomor anggota yang kita mau tampilkan. Silakan masukkan 222, lalu kita kliklah tombol cari nih. Oke, setelah tampil data yang mau kita hapus, lalu kita kliklah tombol hapus. Nah, data sudah dihapus. Ketika nanti kita okekan ini, maka nanti datanya sudah dihapus dan objeknya juga akan dikosongkan ya. Silakan kliklah tombol OK. Ini belum ada perubahan, dimana kalau kita lihat di sini di data grid view ini masih ada tampil datanya. Oke, padahal ini memang sudah dihapus. Nah, kalau kita jalankan, nah ini kalau kita jalankan kembali setelah kita tutup tadi ya. Nah, ini yang tampil tinggal satu lagi datanya. Lalu bagaimana caranya supaya nanti ketika sudah dihapus datanya, lalu di data grid view juga akan hilang juga datanya, maka inilah kita kopikan ya, mulai dari koneksi ke tabel, ini adalah perintah koneksi ke tabel dan perintah menampilkan data di objek data grid view 1 yang ini. Silakan ini dikopikan ya, Ctrl C, lalu kita buatlah di sini di setelah objeknya dikosongkan. Nih, kita Ctrl V seperti ini. Oke. Nah, lalu kita jalankan kembali. Kalau sudah, kita cari data yang mau kita hapus, tekan 111, lalu kita klik tombol cari. Setelah tampil datanya, kita kliklah tombol hapus. Data sudah dihapus. Ketika kita okekan, ada 2 aksi nanti yang akan dikerjakan. Yang pertama ini dikosongkan, dan data yang ada di data grid view juga akan dikosongkan. Oke, silakan diokekan. Seperti inilah hasilnya. Ya, kalau sudah, kita lihatlah data di
MySQL-nya, apakah datanya sudah terhapus atau tidak gitu ya. Sehingga nanti di sini sudah empty ya. Artinya di sini sudah kosong ya, recordnya tidak ada lagi. Kalau kita klik untuk tabel biodata, nah ini kita klik. Nah, ini sudah kosong ya. Ini kalau kita klik browse nggak bisa lagi. Oke, baik, itulah dia untuk yang namanya program cari dan program untuk hapus seperti ini. Oke. Nah, baik, sekian tutorial kita untuk program cari dan hapus ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.